Shalom, puji Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semua. Salam jumpa kembali lewat video khotbah pada hari ini. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, saat ini kita sudah masuk ke tahun yang baru. Kita perlu tuntunan Tuhan, kita perlu bimbingan Tuhan, kita perlu arahan Tuhan, kita perlu dengar firman Tuhan pada hari ini, saudaraku, untuk memotivasi kita, untuk mendorong kita, dan untuk mengingatkan kita senantiasa. Baik, kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Tuhan telah beri kesempatan kami kembali untuk dengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami, Tuhan, untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, dan juga urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Tolong kami semua berikan hikmat pengertian oleh-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, bahkan lebih daripada itu kami boleh melakukan firman-Mu dengan pertolongan-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap dengar firman-Mu, Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, selamat tahun baru sekali lagi buat kita semua. Kita bersyukur kalau kita bisa jumpa kembali pada hari ini. Tentu semua karena anugerah Tuhan. Senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada hari ini. Tentu semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, tentu semuanya dalam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Saya senantiasa berdoa, minta pertolongan Tuhan, menyertai, memberkati, menolong Bapak Ibu saudara sekalian, dan kita semua diberikan tubuh yang sehat, yang kuat oleh Tuhan, dan dalam perlindungannya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Tuhan, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita mau lihat Alkitab kita sama-sama yang terambil dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Saya akan baca buat kita semua. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Perikopnya berjudul Abram dipanggil Allah. Saya mulai ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saat ini kita sudah mendengar cerita tentang Abram ketika dia dipanggil oleh Allah menuju ke sebuah tempat, saudaraku. Maksudnya Abram diperintahkan Tuhan untuk pergi ke sebuah tempat yang memang sesungguhnya Abram belum tahu kemana dia harus pergi, ke tempat yang seperti apa, atau di dalam perjalanannya itu seperti apa perjalanan itu, saudaraku. Abram sama sekali belum tahu. Dan pada waktu itu, singkat cerita, Abram taat, lalu pergilah Abram menuju ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan, saudaraku. Lihat tempat kita bisa lihat di sana. Abram pergi, meninggalkan tempat dia ada di sana, di Haran itu, saudaraku. Dia harus melangkah ke sebuah tempat yang memang nantinya Allah akan tunjukkan kepada Abram. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, Abram melangkah dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian, saudaraku. Abram melangkah dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, ya kita juga saat ini sedang berada di sebuah keadaan yang memang masih gelap buat kita semua dan belum pasti, saudaraku. Kita ada di hari yang ketiga pada hari ini, di tahun yang baru. Masih ada kurang lebih 362 hari yang belum kita lewati, yang belum kita jalani, dan itu semuanya masih tanda tanya besar buat kita. Itu semuanya masih unpredictable buat kita. Itu semuanya masih tidak pasti, belum pasti apa yang akan terjadi di sana, saudaraku. Apakah pandemi COVID-19 akan selesai di sana, ataukah pandemi COVID-19 malah makin mengganas di sana? Kita belum tahu. Tidak ada satupun orang yang bisa prediksikan hal ini, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, Abram berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian, saudaraku. Ini penting sekali. Ini harus kita camkan baik-baik, saudaraku, karena kita juga sedang berada di situasi dan keadaan yang mungkin sama seperti Abram pada waktu itu, saudaraku. Ya, dia tidak tahu apa yang terjadi di depan sana ketika dia melangkah ke sebuah tempat yang Tuhan tunjukkan, dan akan seperti apa keadaannya di sana, saudaraku. Masih belum jelas, masih tidak pasti, masih gelap buat Abram. Ini sama halnya dengan kita saat ini, yang sedang memasuki tahun yang baru, yang masih gelap buat kita semua, dan ini perjalanan cukup panjang, 360 hari lagi yang belum kita lalui, saudaraku. Sama halnya seperti Abram ketika berjalan dari Haran menuju ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada Abram pada waktu itu. Ya, saudaraku, di sana juga itu merupakan sebuah perjalanan cukup panjang.
dan menempuh waktu yang cukup lama, saudaraku. Apalagi kalau dulu diurut dari dia mulai keluar dari tanah kelahirannya di Ur Kasdim, saudaraku, bersama dengan ayahnya, itu ada kurang lebih ribuan kilometer yang dia harus tempuh, dia harus jalani dengan berjalan kaki, saudaraku. Dengan berjalan kaki. Cukup lama dan cukup jauh jaraknya. Ini sama halnya seperti kita mengarungi atau memasuki tahun yang baru ini, saudaraku. Kita baru berada di hari yang ketiga. Masih ada kurang lebih 362 hari lagi yang belum kita lewati. Ini perjalanan cukup panjang. Dan ini juga di depan sana masih belum pasti semuanya. Masih tanda tanya besar buat kita. Oleh sebab itu, mari berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian. Sebagaimana Abram berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian, saudaraku, ada 3 alasannya. Ada 3 hal yang membuat Abraham berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian. Yang pertama alasannya adalah Abraham pegang janji Tuhan, saudaraku. Ada janji Tuhan di sana bahwa Tuhan akan membuat nama Abraham besar, dia akan memberkati Abraham sebagai bangsa yang besar, dia akan menolong Abraham, ya saudaraku, Abraham untuk menjadi bangsa yang besar, ya dia akan membuat namanya Abraham masyhur, dan juga barang siapa yang berkati Abraham akan diberkati, barang siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk, dan oleh Abraham maka semua kaum, suku, bangsa, dan kaum ini akan diberkati. Saudaraku, itu janji Tuhan buat Abraham. Jadi Abraham pegang janji Tuhan. Ini alasan yang pertama yang membuat Abraham berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian. Yang pertama alasannya adalah Abraham pegang janji Tuhan sebagai jaminan. Abraham pegang janji Tuhan sebagai pegangan hidupnya, saudaraku. Sebagai dasar untuk dia berharap, sebagai dasar untuk dia melangkah, sebagai dasar untuk dia berjalan, saudaraku, dalam sebuah ketidakpastian. Saudaraku, ini yang pertama alasannya. Abraham pegang janji Tuhan sebagai dasar. Saudaraku, ini penting sekali. Karena ada ribuan janji Tuhan buat kita orang percaya, saudaraku. Ketika kita memasuki tahun yang baru ini, yang masih gelap dan tanda tanya besar buat kita, saudaraku, kita harus pegang janji Tuhan sebagai pegangan, sebagai dasar, sebagai jaminan, saudaraku, supaya kita bisa berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian. Ya, berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian, saudaraku. Kita harus pegang janji Tuhan sebagai dasar, sebagai pegangan, sebagai jaminan, saudaraku. Karena dari ribuan janji Tuhan diberikan buat kita orang percaya, saudaraku. Ada janji memberkati, ada janji melindungi dari Tuhan, ada janji menyertai dari Tuhan, ada janji menolong dari Tuhan, ada janji menyembuhkan, ada janji dan ribuan janji-janji Allah berikan disiapkan buat kita semua, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus pegang sebagai jaminan, sebagai pegangan hidup kita, saudaraku, dalam mengawali atau melangkah di tahun yang baru ini, saudaraku. Itu alasan yang pertama, supaya kita bisa berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian. Ya, berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian, pegang janji Allah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, yang Abraham lakukan, saudaraku, untuk dia bisa berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian, saudaraku. Yang kedua, Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Abraham tetap beriman kepada Tuhan yang berjanji kepada dirinya. Saudaraku, ini penting sekali. Pribadi yang berjanji buat kita ini penting sekali. Kerap kali orang menjadi goyah. Kerap kali orang menjadi ragu-ragu, menjadi bimbang, ya, di dalam memegang janji seseorang. Karena dia suka lihat pribadi yang berjanji ini, betul gak sih orang ini? Orang ini kan dulu terkenal pembohong. Orang ini kan dulu, umpamanya seperti itu. Kalau kita terima janji dari orang, kita seringkali melihat siapa sih yang berjanji. Orang ini yang berjanji kayaknya orang yang selalu tidak menepati janji. Orang yang selalu mengingkari janji. Orang selalu berbohong. Jangan-jangan janjinya palsu. Saudaraku, kenapa itu yang membuat kita ragu dan goyah? Nah, oleh karena itu, saudaraku, Tuhan tidaklah demikian. Allah yang berjanji buat kita adalah Allah yang akan menggenapi janjinya bagi kita. Ya, dia bukan manusia sehingga ia berdusta, dia bukan anak manusia sehingga ia menyesal terhadap apa yang dia janjikan. Apa yang sudah dikatakan dia akan lakukan, itu Allah kita, saudaraku. Apa yang dia sudah janjikan dia akan genapi. Oleh sebab itu Allah tetap percaya kepada Abraham, tetap percaya kepada Allah, maksudnya yang memberikan janji, saudaraku. Abraham tetap percaya kepada Allah yang menjanjikan sesuatu kepada Abraham. Ini alasan yang kedua yang membuat Abraham bisa berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian, yaitu dia percaya kepada Allah yang sudah berjanji. Saudaraku, penting buat kita semua di tengah pandemi COVID-19 yang masih unpredictable buat kita di tahun yang baru ini, apakah akan berakhir ataukah masih terus berlangsung ataukah makin menjadi-jadi, saudara. Kita ada dalam sebuah ketidakpastian. Oleh sebab itu harus berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian, karena alasan yang kedua, kita tetap percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah, saudaraku, yang memberikan janji kepada kita. Dia akan menolong kita, dia akan menggenapi janjinya buat kita. Saudaraku, ini alasan yang kedua, supaya kita berjalan dengan pasti, terus melangkah dengan penuh semangat di tahun yang baru. Kita harus tetap percaya kepada Allah. Kita harus tetap percaya kepada Allah. Kita harus tetap beriman kepada Allah. Ini alasan yang kedua, saudaraku. Sebagaimana Abraham, dia tetap percaya kepada Tuhan yang memerintahkannya. Dia tetap beriman kepada Tuhan yang berjanji kepada dirinya. Saudaraku, ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, saudaraku, yang membuat kita
atau membuat Abraham bisa berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian, yaitu dia taat dan setia kepada perintah Tuhan, saudaraku. Ini penting sekali. Di tengah mengarungi situasi dan keadaan yang nggak pasti, di tengah mengarungi tahun baru yang masih belum jelas buat kita, masih ada perjalanan cukup panjang, 360 hari lagi yang belum kita lewati, kita harus taat pada perintah Tuhan, saudaraku. Kita harus setia pada perintah Tuhan. Di dalamnya kita membutuhkan arahan dari Tuhan. Di dalamnya kita membutuhkan tuntunan dari Tuhan. Di dalamnya kita membutuhkan arahan atau wejangan nasihat dari Tuhan, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, yang ketiga kita harus lakukan, yaitu taat pada perintah Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa taat pada perintah Tuhan? Kita baca firman Tuhan setiap hari. Saudaraku, kita baca firman Tuhan setiap hari. Kita renungkan firman Tuhan, karena di dalamnya berisikan arahan dari Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca, berisikan tuntunan, bimbingan, arahan perintah Tuhan buat kita. Saudaraku, juga kita taat kepada perintah Tuhan, yaitu melalui khotbah-khotbah yang kita dengar setiap hari atau setiap minggu, saudaraku, dari para hamba Tuhan. Di sana terdapat arahan dari Tuhan. Di sana kerap kali terdapat tuntunan, bimbingan, arahan dari Tuhan untuk kita bisa lakukan apa yang harus kita lakukan, saudaraku. Nah, ini alasan yang ketiga yang membuat Abraham berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian, karena Abraham mau taat kepada perintah Tuhan. Abraham mau setia pada perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang Abraham belok kanan, dia belok. Abraham belok kiri, dia belok. Abraham terus maju, dia akan lakukan. Abraham stop di sini dulu, jangan langkah. Abraham stop di situ dan tidak melangkah, saudaraku. Abraham butuh tuntunan Tuhan. Abraham butuh arahan Tuhan dalam melangkah ke sebuah tempat yang belum tahu kemana dia harus tuju. Abraham butuh pimpinan Tuhan. Abraham butuh nasihat Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita juga sama halnya, supaya kita di tengah memasuki tahun yang baru ini, saudaraku, yang masih cukup panjang perjalanannya ke depan, kita butuh arahan Tuhan, kita butuh pimpinan Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh bimbingan Tuhan, nasihat Tuhan, yaitu dengan cara kita baca firman Tuhan setiap hari, dan juga kita dengar khotbah-khotbah yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kita mau dengar arahannya, kita mau dengar tuntunannya, saudaraku, sehingga itu menolong kita untuk kita bisa berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian, saudaraku. Jadi pada hari ini, saudaraku, kita telah mendengar firman Tuhan yang boleh menguatkan kita di tahun yang baru, di awal tahun yang baru, supaya kita bisa berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian, saudaraku. Yang pertama alasannya karena kita harus pegang janji Tuhan. Kita pegang janji Tuhan sebagai dasar, sebagai jaminan, sebagai pegangan hidup, saudaraku. Yang kedua, kita tetap percaya kepada Tuhan yang sudah berjanji, yang sudah menolong kita di tahun yang lalu 2020, dan dia juga akan tolong kita di tahun ini. Tetap percaya kepada Tuhan, saudaraku. Dan yang ketiga, kita mau taat pada perintah Tuhan, karena di dalamnya melewati tahun yang baru atau menjalani tahun yang baru ini kita butuh arahan, kita butuh tuntunan, kita butuh pimpinan, kita butuh bimbingan Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong kita semua dan berkati kita semua untuk berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar, yang kami semua pada hari ini diingatkan dalam masuk ke tahun yang baru, kami bisa berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian, Tuhan. Karena di depan sana masih gelap buat kami semua, di depan sana masih unpredictable buat kami semua, tapi kami mau pegang janji Tuhan sebagai dasar, sebagai pegangan kami, Tuhan, untuk kami bisa berharap, untuk kami bisa berjalan dengan pasti dalam sebuah ketidakpastian, dan juga kami mau percaya kepada Tuhan yang memberikan janji. Karena Tuhan sudah menolong kami di tahun yang lalu 2020, dan di tahun ini juga Tuhan akan tolong kami, dan kami tetap percaya kepada Tuhan yang sudah memberikan janji, akan menggenapi janji-Mu dan akan melakukan apa yang Kau katakan. Dan juga kami mau, Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Karena di dalam perjalanan ini kami butuh tuntunan Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, butuh nasihat Tuhan, butuh bimbingan Tuhan, butuh arahan Tuhan. Berkati kami semua, tolong kami semua yang sudah dengar firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua.